Terima kasih teman-teman sudah saksikan video Nyoman Indra Permana tentang gelombang otak manusia atau brainwave. Ada dua video teman-teman, yaitu video tentang gelombang otak manusia dewasa dan gelombang otak anak-anak. Kali ini saya akan bahas mengenai mekanisme pikiran manusia. Seperti halnya yang sudah dikemukakan sejak awal oleh seorang ahli psikoanalisa yang bernama Sigmund Freud, bahwa pikiran manusia dibagi menjadi dua, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, mekanisme pikiran ini sangat berhubungan erat dengan gelombang otak manusia. Bagaimanakah mekanisme pikiran manusia dan apa saja fungsi-fungsinya sehingga Anda semakin paham bagaimana memprogram pikiran Anda. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Nyoman Indra Permana, channel Voice motivasi, bicara optimis dan inspiratif. Salam menggemaskan. Yes, Anda masih bersama saya. Menurut penelitian para ahli bahwa pikiran manusia, pikiran kita nih, menerima informasi itu 2,5 juta kejadian per second. Ini penelitian. Kalau nggak percaya, hitung sendiri. Informasi tersebut diterima oleh manusia menggunakan 5 panca indera, yaitu visual, auditory, kinestetik, olfaktori, dan gustatori. Kemudian, informasi-informasi tersebut akan diproses oleh pikiran sadar, khususnya untuk manusia dewasa ini ya, berbeda dengan anak-anak. Saya akan bahas mengenai mekanisme pikiran anak-anak secara khusus di video selanjutnya. Seperti yang telah dibahas oleh para ahli, bahwa mekanisme pikiran manusia dibagi menjadi pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Dan beberapa literasi mengatakan bahwa pikiran sadar menyumbang kekuatan 12% dan pikiran bawah sadar 88%. Bukan persoalan berapa persentasenya, yang jelas dan pasti bahwa pikiran bawah sadar kekuatannya lebih besar daripada kekuatan pikiran sadar. Nah, informasi-informasi yang diterima oleh panca indera tersebut pada manusia dewasa akan diterima oleh pikiran sadar terlebih dahulu, tergantung informasinya. Jika informasi tersebut disetujui, maka bisa langsung diterima oleh pikiran bawah sadar. Di antara pikiran sadar dan bawah sadar, ada yang disebut dengan RAS, Reticular Activating System, atau saya sering menyebutnya critical factor. Critical factor adalah celah yang membatasi atau menghubungkan antara pikiran sadar dan bawah sadar dalam proses masuknya informasi. Critical factor ini berfungsi sebagai penampung data sementara. Data akan diproses berdasarkan analisa, logika, pertimbangan, etika, dan lain-lain. Keaktifan critical factor atau RAS berbeda-beda untuk setiap situasi dan kondisi manusia, tergantung fokus, minat, dan emosinya. Itu kenapa ada situasi-situasi khusus yang bisa menembus langsung kepada pikiran bawah sadar. Untuk hal ini akan saya jelaskan di video-video berikutnya ya. Ada 4 fungsi pikiran sadar. Yang pertama adalah identifikasi. Kemudian fungsi yang kedua adalah analisa. Informasi-informasi tersebut dianalisa dengan memecahnya jadi komponen-komponen lebih kecil agar mudah dicerna. Fungsi yang ketiga adalah komparasi. Informasi dibandingkan dengan referensi, pengalaman, dan semua informasi yang mungkin berhubungan dengan informasi yang baru tersebut. Kemudian fungsi yang keempat adalah keputusan. Informasi yang diterima tersebut berguna atau tidak, dari sinilah menimbulkan respon lebih lanjut. Apakah informasi ini bermanfaat atau tidak? Fungsi pikiran bawah sadar yang pertama adalah belief and value. Belief adalah segala sesuatu yang diyakini sebagai hal yang benar. Ini berkaitan dengan keyakinan-keyakinan.
Sedangkan value atau nilai-nilai hidup segala sesuatu yang dipandang sebagai hal penting dalam kehidupan. Misal kejujuran dan kesetiaan. Teman-teman, kejujuran adalah pondasi dari kesuksesan manusia. Fungsi yang kedua adalah long-term memory, yaitu penyimpanan informasi yang bersifat permanen. Ada memori yang tidak dapat diingat dengan kondisi sadar, namun dapat dimunculkan kembali dengan bantuan hipnosis. Yang ketiga adalah kepribadian, yaitu karakteristik individu dalam berhubungan dengan orang lain dan lingkungan. Fungsi yang keempat adalah kebiasaan atau refleks. Kebiasaan positif bersifat baik dan produktif, kebiasaan negatif bersifat buruk dan destruktif. Refleks adalah kebiasaan yang dilakukan secara otomatis. Fungsi yang kelima adalah kreativitas, penyimpanan kemampuan individu untuk mewujudkan visi dan pemikiran atau mewujudkan impian menjadi kenyataan. Selanjutnya, fungsi persepsi, bagaimana melihat, mendengar, dan merasakan atau menanggapi segala sesuatu menurut pemikiran individu. Selanjutnya, fungsi yang ketujuh adalah emosi, yaitu perasaan mengenai suatu kondisi atau keadaan yang berhubungan dengan orang lain atau benda lain. Fungsi yang kedelapan adalah intuisi, perasaan mengetahui segala sesuatu secara insting. Dan fungsi yang kesembilan tentu saja adalah kontrol organ tubuh. Seluruh organ tubuh manusia dikontrol pikiran bawah sadar. Inilah mekanisme pikiran manusia. Bagaimana hubungannya dengan brainwave atau gelombang otak manusia? Seperti halnya yang sudah kita bahas di video sebelumnya, bahwa pikiran sadar atau conscious mind berada pada gelombang otak beta, di mana di dalam kondisi ini seseorang sering mudah bosan, terpecah pikirannya, atau sering stres. Insya Allah bukan Anda ya. Dan gelombang alfa, theta, dan delta berkorelasi dengan pikiran bawah sadar. Kalau Anda perhatikan, ini bagaikan gunung es yang digambarkan oleh Sigmund Freud. Pikiran sadar adalah puncak gunung yang sangat kecil, dan permukaan perairan melambangkan RAS atau Reticular Activating System, atau yang saya sering menyebutnya sebagai critical factor. Dan di bawah permukaan air begitu besar gunung es ini. Inilah pikiran bawah sadar. Dan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, gelombang alfa dan theta ini sangat sugestif, mudah dipengaruhi pikiran bawah sadarnya. Jadi, jika Anda ingin memprogram ulang pikiran bawah sadar Anda, pastikan berada di gelombang alfa atau theta. Gimana? Menarik teman-teman? Membahas mengenai mekanisme pikiran dan gelombang otak manusia ini adalah hal yang sangat menarik. Lalu gimana nih mekanisme berpikirnya anak-anak? Penasaran? Pastikan Anda saksikan video saya berikutnya tentang mekanisme pikiran anak-anak. Insya Allah informasi ini bermanfaat, dan terima kasih Anda selalu saksikan video-video saya di channel Voice Motivasi Bicara Optimis dan Inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menggemaskan.